saya Viola Melania, ada Wahyuni Khotimah, Yasin Nurjabar, Yayan Setiana, Yunda, Nur Halisa Rahmat, Yuri Yusnia Karunia, Zulfa Salsabila, dan Yudan akan menjelaskan Islam Nusantara. Saya sendiri akan menjelaskan tentang sastra Islam Nusantara. Sejalan dengan persebaran Islam di seluruh dunia hingga sampai di Nusantara pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang muslim, karya-karya sastra Islam pun muncul di Nusantara dengan versinya yang diterjemahkan dengan bahasa Melayu, seperti Hikayat Iskandar, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat 1001 Malam. Meskipun banyak yang dikenal merupakan sastra Islam bahasa Melayu, banyak pula yang terdapat bahasa Jawa, Bugis, Madura, Sunda, dan etnis lainnya yang berada di Nusantara. Hasil seni sastra Islam yang dikenal sekarang itu dari abad 14 Masehi sampai 19 Masehi. Seni sastra Islam yang pertama ditemukan adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, yang naskahnya ditulis menggunakan huruf Jawi sesuai perkembangan bahasa Melayu kuno. Kemudian naskah diubah ke dalam bahasa Melayu klasik di Kerajaan Samudra Pasai. Pusat seni sastra berkembang pula di Kerajaan Malaka sebelum diambil alih oleh Portugis tahun 1511 Masehi. Kemudian karena kedudukan Portugis tersebut, pusat sastra pindah ke Kerajaan Aceh Darussalam, yang waktu itu di puncaknya itu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Thani pada abad ke-17. Awal penerimaan kesusastraan Islam, masyarakat ditandai oleh pokok-pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum Islam syariat lainnya. Indikator keberhasilan dalam penerimaan sastra Islam dijelaskan dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu. Peran sastrawan dalam penyebaran Islam ini sangatlah besar. Para sastrawan tersebut menulis dan menyebarkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, wali, dan tokoh-tokoh Islam yang kisahnya dapat membuat masyarakat semakin paham akan ajaran Islam. Melalui karya-karya sastra tersebut dapat dikatakan bahwa para sastrawanlah yang menjadi garda terdepan dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah yang masih kental dengan ajaran Hindu. Ya, jadi segitu aja yang bisa Viola sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi sastra Islam di Nusantara. Yang pertama adalah sastra Islam Nusantara zaman awal yang berlangsung dari abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi. Zaman awal ini ditandai dengan munculnya terjemahan dan saduran karya-karya Arab Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Karya-karya saduran dan terjemahan itu pada umumnya ditulis untuk kepentingan pengajaran dan penyebaran agama, terutama epos Arab Persia seperti Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Amir Hamzah, dan cerita berbingkai seperti Hikayat Bayan Budiman dan Hikayat 1001 Malam. Pada masa ini, puisi beberapa penyair seperti Al-Ma'ari, Umar Khayyam, Al-Attar, Sadi Siraji, dan Jalaluddin Rumi juga telah muncul terjemahannya ke dalam bahasa Melayu. Yang kedua adalah sastra Islam Nusantara zaman peralihan yang berlangsung dari akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Zaman peralihan berlangsung bersamaan dengan masa akhir kejayaan Kerajaan Malaka dan munculnya Kesultanan Aceh Darussalam. Zaman ini ditandai dengan usaha melayunisasi hikayat-hikayat Arab dan Persia, pengislaman kisah-kisah warisan zaman Hindu, dan penulisan epos lokal serta historiografi, syair-syair tasawuf, agiografi sufi, dan alegori-alegori mistik mulai ditulis pada zaman ini.
Di antara alegori mistik terkenal ialah Hikayat Burung Pingai yang merupakan versi Melayu dari Mantik Al-Tayr, karangan penyair Sufi Persia Farid al-Din al-Attar. Yang ketiga adalah sastra Islam Nusantara zaman klasik yang berlangsung dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18 Masehi. Periode ini ditandai dengan kesadaran pengarang Melayu untuk membubuhkan nama diri dalam karangan yang ditulisnya. Syair-syair tasawuf, karya bercorak sufistik lain kian banyak dilahirkan dalam periode ini. Begitu juga epos, karya sejarah, dan roman yang lebih orisinal. Keorisinalan karya penulis Melayu pada periode ini tampak, terutama dalam syair-syair tasawuf Hamzah Pansuri yang indah dan begitu mendalam isinya. Dan yang keempat adalah sastra Islam Nusantara zaman akhir yang berlangsung dari pertengahan abad ke-18 hingga awal abad ke-20 Masehi. Pada periode ini, karya-karya keislaman ditulis di berbagai pusat kebudayaan Islam baru seperti Palembang, Banjarmasin, Patani, Johor, Riau, Kelantan, dan tempat-tempat lain di Kepulauan Melayu. Sekalipun sejak akhir abad ke-18, kerajaan-kerajaan Islam ini sudah jatuh ke tangan penguasa kolonial Belanda dan Inggris, namun kegiatan penulisan sastra Islam masih terus berlanjut hingga awal abad ke-20 Masehi. Zaman ini melahirkan penulis-penulis kitab keagamaan dan historiografi terkemuka, seperti Abdul Samad Al-Palimbangi, Arsyad Al-Banjari, Kimas Fahrudin, Sultan Badarudin, Namawi Al-Bantani, Raja Ali Haji, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sastra. Sebelumnya kan telah dijelaskan bagaimana perkembangan sastra yang berkembang di Nusantara setelah Islam masuk ke dalamnya. Nah, ada berbagai jenis karya sastra yang berkembang ketika Islam sudah memasuki kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, di antaranya ada hikayat, syair, babad, suluk, dan juga kitab-kitab. Oke. Karya sastra pertama yang berkembang di Nusantara adalah hikayat. Nah, hikayat ini merupakan sebuah bentuk karya sastra yang isinya merupakan cerita atau dongeng-dongeng yang menceritakan tentang tokoh pahlawan. Nah, hikayat yang berkembang di Nusantara masih dipengaruhi oleh budaya-budaya Arab, India, dan juga Persia. Nah, pada awalnya, hikayat ini dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan Islam ke masyarakat yang ada di Nusantara. Nah, selanjutnya hikayat ini dibuat untuk memperkuat keimanan orang-orang Islam yang ada di Nusantara. Nah, di sini saya menampilkan dua buah gambar yang merupakan tulisan kuno yang berisi tentang hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, tulisan ini dibuat sekitar abad ke-14 Masehi. Karya sastra yang kedua adalah syair. Syair merupakan sebuah sarana penyebaran agama Islam yang sangat populer sekali di Nusantara, bahkan populer juga di dunia. Nah, saya mempunyai dua buah gambar yang merupakan tulisan asli dari karya syair Hamzah Pansuri yang berjudul Perahu. Nah, Hamzah Pansuri ini adalah seorang penyair yang hidup pada masa pemerintahan Alauddin Riayat Shah Saidil Mukamil yang berkuasa di Aceh dari tahun 1589 sampai 1609 Masehi. Nah, syair ini merupakan syair yang berisi tentang pengajaran tentang etika dan juga adab. Oke, karya sastra ketiga itu dinamakan dengan suluk. Nah, suluk ini biasanya berisi tentang pengajaran ilmu tasawuf atau yang biasa mengajarkan tentang keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sastrawan yang mengubah atau banyak mengubah karya sastra suluk ini adalah Sunan Bonang. Nah, salah satu karyanya yaitu Suluk Wujil yang sangat terkenal, dan juga ada satu lagu yaitu Tombo Ati. Nah, Tombo Ati ini adalah salah satu karya Sunan Bonang yang juga merupakan suluk. Nah, Sunan Bonang ini juga merupakan sastrawan yang menulis karyanya dalam bahasa Jawa. Karya sastra Islam yang keempat yaitu berbentuk kitab-kitab. Nah, salah satu yang terkenal adalah kitab Manikmaya yang ditulis sekitar abad atau sekitar tahun 1740 Masehi. Nah, kitab ini ditulis oleh Raden Mas Ngabeyi Ronggo. Nah, kitab ini berisi tentang sejarah
Islam di area Pulau Jawa. Nah, isinya merupakan cerita-cerita yang digambarkan oleh tokoh-tokoh pewayangan. Oke, dan yang terakhir dari pembahasan mengenai jenis-jenis karya sastra Islam dari saya adalah babad. Nah, babad ini merupakan sebuah cerita sejarah yang ceritanya biasanya bercampur dengan mitos dan kepercayaan masyarakat yang sedikit tidak masuk akal. Nah, contohnya ada babad Cirebon yang berisi tentang petualangan Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan juga membangun perkampungan Muslim. Yang kedua ada babad Giyanti. Nah, babad Giyanti ini ditulis sekitar tahun 1803 Masehi. Babad ini menceritakan tentang fenomena-fenomena politik yang ada di Pulau Jawa sekitar tahun 1741 Masehi sampai 1757 Masehi. Sekian pembahasan mengenai sastra yang berkembang ketika Islam sudah masuk ke daerah Nusantara. Nah, selanjutnya akan diterangkan mengenai tokoh-tokoh siapa saja yang berperan dalam penyebaran Islam tersebut dan juga budaya-budaya yang berkembang setelah masuknya Islam yang berbaur dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan biografi beberapa tokoh di Islam Nusantara. Yang pertama itu ada Syekh Abdul Malik Kedung Paruk. Nama lengkapnya adalah Muhammad Asy'ad bin Muhammad Ilyas atau lebih dikenal sebagai Syekh Muhammad Abdul Malik. Beliau dilahirkan di Kedung Paruk, Purwokerto pada hari Jumat 3 Rajab 1294 Hijriah atau 1881 Masehi. Beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro. Pernyataan surat kekencingan atau semacam surat pernyataan kelahiran dari Pustaka Keraton Yogyakarta dengan rincian Muhammad Asy'ad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Raden Mas Haji Ali Diwongso bin HPA Diponegoro II bin HPA Diponegoro I atau Abdul Hamid bin Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah saat menunaikan ibadah haji bersamanya. Kemudian dakwah dan perjuangannya. Pada masa-masa sulit zaman penjajahan Belanda dan Jepang, Syekh Abdul Malik senantiasa gigih berdakwah. Karena aktivitasnya ini, maka beliau pun menjadi salah satu target penangkapan tentara-tentara kolonial. Mereka sangat khawatir pada pengaruh dakwahnya yang mempengaruhi rakyat Indonesia untuk memberontak terhadap penjajah. Menghadapi situasi seperti ini, beliau justru meleburkan diri dalam laskar-laskar rakyat. Sebagaimana Pangeran Diponegoro, leluhurnya yakni berbaur dengan rakyat untuk mencentang penjajah Belanda, maka beliau pun senantiasa menyuntikkan semangat perjuangan terhadap para gerilyawan di perbukitan Gunung Slamet. Kemudian ada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ibunda Habib Ali Al-Habsyi bernama Nyai Salmah, putri seorang ulama Betawi dari Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketika awal perkawinannya dengan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, beliau lama sekali didampingi seorang putra pun. Pada suatu ketika, Nyai Salmah bermimpi menggali sumur dan sumur tersebut airnya melimpah-limpah hingga membanjiri sekelilingnya. Lalu diceritakan mimpi itu kepada suaminya. Mendengar mimpi istrinya, Habib Abdurrahman segera menemui Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih untuk menceritakan dan menanyakan perihal mimpi istrinya. Mimpi tersebut bahwa Nyai Salmah akan mendapatkan seorang putra yang soleh dan ilmunya akan melimpah-limpah kebekatannya.
Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak lama pun hidup mendampingi putra yang beliau cintai tersebut. Beliau berpulang ke Rahmatullah ketika putra beliau masih berumur 10 tahun. Tetapi sebelum beliau wafat, beliau sempat menyampaikan suatu wasiat kepada istrinya agar putra beliau hendaknya dikirim ke Hadramaut dan Mekah untuk belajar ilmu agama Islam di tempat-tempat tersebut. Habib Abdurrahman wafat pada tahun 1881 Masehi dan dimakamkan di Cikini belakang Taman Ismail Marzuki yang kala itu milik Raden Saleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan biografi salah satu tokoh ulama Islam Nusantara, yaitu Al-Habib Ali bin Husain Alatas. Latar belakang dan nasabnya yaitu Habib Ali bin Husain Alatas dilahirkan di Huraidoh Hadramaut pada tanggal 1 Muharram 1309 Hijriah atau 1889 Masehi. Juga dikenal dengan sebutan Habib Ali Bungur karena pada akhir hayatnya beliau dan keluarga tinggal di Bungur, Jakarta Pusat. Sebelumnya guru sejumlah kiai Jakarta ini tinggal di Cikini. Hingga kala itu namanya dikenal dengan sebutan Habib Ali Cikini. Pada tahun 1960-an rumahnya di Cikini terbakar, maka beliau pun pindah ke Bungur, sebuah kampung di kawasan Senen yang mayoritas penduduknya warga Betawi. Kemudian latar pendidikannya, sejak usia 6 tahun beliau telah menuntut ilmu keislaman pada sebuah mahad atau pesantren di Hadramaut. Setelah menempuh pendidikan belasan tahun, pada tahun 1912 Masehi, dalam usia 23 tahun, beliau pun menunaikan ibadah haji. Di Makkah, Habib Ali menetap selama 5 tahun yang waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu pada sejumlah ulama. Nah, kemudian pada tahun 1917 Masehi, beliau kembali ke Huraidoh dan mengajar di kota yang banyak memiliki pesantren. 3 tahun kemudian, dalam usia 41 tahun, beliau pun berangkat ke Jakarta. Hanya dalam waktu singkat, Habib Ali yang selalu dekat dengan rakyat itu telah dapat menguasai bahasa Indonesia. Beliau mula-mula tinggal di Cikini, berdekatan dengan Masjid Cikini yang dibangun oleh pelukis Raden Saleh. Beliau dengan cepat dapat menarik perhatian masyarakat setempat. Setelah menetap di Jakarta, beliau berguru kepada para ulama yang berada di tanah air, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudor. Kemudian riwayat dakwahnya, semasa hidup Habib Al-Attas selalu berjuang membela umat. Kesederhanaan serta istiqomahnya dalam mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi tauladan yang baik bagi umat. Habib Al-Attas selama 56 tahun telah mengabdikan diri untuk perjuangan agama. Bukan saja di Indonesia, juga di Malaysia dan Singapura banyak muridnya. Kemudian karya dan pemikirannya, Habib yang dikenal sebagai guru dari sejumlah ulama terkemuka di Betawi itu, pada masa hidupnya dikenal sebagai ulama ahli bidang fikih, falsafah, tasawuf, dan perbandingan mazhab. Menguasai berbagai kitab kuning dan berbagai mazhab. Kemudian beliau wafat pada tanggal 16 Februari 1976 pagi dan jam pukul 6 pagi dan pada usia 88 tahun, dan beliau dimakamkan di pemakaman Al-Hawi, Condet, Jawa Timur. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Yusnia Kartika. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan di Nusantara. Tradisi atau kebudayaan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tradisi di Indonesia ini sudah ada sejak sebelum datangnya Islam ke Nusantara. Nah, tetapi setelah datangnya Islam ke Nusantara ini, tradisi lokal di Indonesia menjadi mempunyai nilai-nilai atau unsur-unsur keislaman di dalamnya, sehingga menjadikan akulturasi antara tradisi lokal dan agama Islam. Nah, kebudayaan sendiri, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, secara istilahnya, kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Nah, di Indonesia sendiri, di Nusantara sendiri, terdapat banyak sekali kebudayaan, termasuk kebudayaan Islam. Nah, saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa contoh kebudayaan Islam di Nusantara. Contoh kebudayaan pertama yaitu halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling maaf-maafan antar umat Islam. Setelah umat Islam ini melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh itu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum tentu dengan sesama manusia. Nah, jadi di sini kita melakukan halal bihalal untuk bisa saling memaafkan satu sama lain. Nah, tujuan halal bihalal selain saling maaf-maafan adalah untuk menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Yang kedua yaitu tradisi tabot atau tabuik. Tabot atau tabuik adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi Muhammad. Kedua cucu Rasulullah ini gugur dalam peperangan Karbala di Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Perayaan di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Yang ketiga yaitu tradisi kupatan atau bakdo kupat. Di Pulau Jawa bahkan sudah menyebar ya ke daerah-daerah lain tradisi kupatan ini. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasikan oleh ketupat ini. Selanjutnya yaitu tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Mungkin hanya sekian beberapa contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang bisa saya sampaikan. Contoh-contoh lainnya akan disampaikan oleh rekan saya Julfa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulfa Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan macam-macam budaya Islam Nusantara yang sebelumnya telah dijelaskan. Yang keenam adalah tradisi Grebeg Besar di Demak. Tradisi Grebeg Besar ini merupakan upacara tradisional yang diadakan setiap tahunnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Pada awalnya, tradisi Grebeg Besar ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah tahun
1428 sekaligus memperingati 40 harinya peresmian Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Wali Songo. Dan tradisi ini makin harinya, makin tahunnya selalu dilaksanakan hingga menjadi adat istiadat di daerah itu. Yang ketujuh adalah Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado. Kerobok dalam bahasa Kutai memiliki arti berkerumun dengan orang banyak. Tradisi ini dipusatkan di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Tradisi kerobok ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk kegiatannya, kerobok Maulid ini diawali dengan membaca kitab berzanji di Masjid Jami Hasanuddin. Kemudian dari Keraton Sultan Kutai muncul puluhan prajurit dengan membawa usungan-usungan yang berisi kue tradisional. Kemudian usungan-usungan ini dibawa keliling antara keraton dan kedaton Kesultanan Kutai. Kemudian berhenti di Masjid Jami dan usungan itu dibagikan kepada masyarakat. Nah, kegiatan ini diakhiri dengan menyampaikan makna maulid oleh seorang ulama. Lain di Kutai, lain juga di Manado. Di Manado, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, para warganya menggelar pawai obor. Obor yang dibawa oleh puluhan warga membuat jalan-jalan di kota Manado menjadi terang. Bagi warga setempat, pawai obor ini sudah menjadi tradisi dan dilaksanakan secara turun-temurun sebagai simbol penerangan. Nah, untuk lebih lanjutnya, simbol penerangan ini bermaksudkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad membawa ajaran sebagai cahaya atau penerang iman di saat manusia hidup dalam kegelapan. Yang kedelapan adalah tradisi Rabukasan di Bangka. Tradisi Rabukasan ini dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahunnya, tepatnya pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Tradisi Rabukasan ini sebenarnya tidak hanya dilaksanakan di Bangka saja, tetapi di daerah lain juga seperti Bogor dan Gresik. Nah, maksud dari tradisi ini ialah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari bala, musibah atau bencana. Yang kesembilan adalah tradisi Dugderan di Semarang. Tradisi Dugderan merupakan tradisi khas yang dilaksanakan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi Dugderan ini dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, biasanya tradisi Dugderan ini dimulai setelah sholat asar. Yang ke-10 adalah tradisi atau budaya tumpeng. Tumpeng merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauk yang dibentuk kerucut. Pada umumnya, nasi tumpeng berupa nasi kuning atau nasi uduk. Nah, nasi tumpeng yang merupakan tradisi khas Jawa ini biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Nasi tumpeng biasa disajikan di atas sebuah tampah atau wadah tradisional yang dilapisi oleh daun pisang. Ada tradisi yang tidak tertulis bahwa pucuk dari kerucut nasi tumpeng ini dihidangkan untuk orang yang dituakan dari orang-orang yang hadir. Nah, walaupun demikian, tradisi tumpeng atau budaya tumpeng ini sudah menjadi tradisinya seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.